Tujuan saya mendaki bukan hanya untuk mencapai puncak ya, tapi utamanya adalah grounding, forest bathing atau mandi hutan dan menikmati indahnya alam, mengambil segala kebaikan alam semesta yang diberikan Tuhan kepada kita. Halo, jumpa lagi dengan saya, Petualang Jelita. Kali ini petualangan saya adalah mendaki Bukit Cendono. Bukit Cendono itu terletak di Dusun Merasi, Desa Kemiri, Kecamatan Pacet, Mojokerto. Salah satu yang mudah dikenali dari Bukit Cendono adalah tempat parkirnya dekat dengan masjid, dan seperti yang dilihat, hari Sabtu Minggu ramai sekali. Ini kami sedang menuju pos pendakian untuk mendaftarkan diri. Biayanya murah kok, cuma 11.000 per orang. Tektok ataupun camping sama aja, keren kan? Kita tektok kita niat mau tektok tapi sudah kesiangan. Jam berapa sekarang, Mir? 11. Jam 11 ya. Kita mulai jam 11. Kita coba sampai di bukit dan puncak Cendono jam berapa? Seperti yang dikatakan anak saya, jalur pendakian Bukit Cendono itu bersebelahan dengan Rustic Market yang sedang viral itu loh. Ya memang Bukit Cendono itu sangat terkenal dengan sungai. Sepanjang jalan menuju pos 1 kita akan banyak bertemu dengan sumber air dan kebun sayur milik warga. Contohnya yang terlihat di sini adalah kebun ubi Sobat Jelita. Selain banyaknya sumber air, kita juga akan banyak bertemu dengan warung. Melihat segarnya air, saya nggak tahan untuk turun dan merasakan kesegaran dengan meminum air langsung dari sumbernya. Merendam kaki, cuci muka, main air, aduh. Surga air memang Bukit Cendono ini. Setelah puas bermain dengan air, saya bergegas melanjutkan menuju pos 1. Hutan pertama yang kita akan masuki adalah hutan pinus, Sobat Jelita. Hutan pinus ini memang sudah tidak berfungsi lagi, tidak disadap, tetapi kesegarannya membuat kita nyaman di sini karena kita tidak lagi merasa panas. Sejuk sekali. Ya, ini adalah warung kedua di hutan pinus. Tadi kita lihat warung pertama ada di sisi sebelah kanan dari aliran sungai kecil. Ternyata tidak cuma aliran sungai di atas dan sungai yang besar di bawah. Kita akan menemukan sumber air yang berasal dari hutan di atas sebelah kiri kita. Ini adalah sumber air menuju di jalan menuju pos 1. Mata air di jalan menuju warung lagi. Ini adalah warung ketiga yang akan kita temui di jalan menuju pos 1. Pokoknya jangan takut kelaparan deh, banyak warung tersedia di sini. Jalur jembatan Bukit Cendono, berarti di sini kita turun menuju sungai. Setelah warung ketiga, kita akan menyeberangi sungai besar
yang menjadi sumber air utama Bukit Cendono dan terutama juga dijadikan sebagai objek wisata oleh Rustic Market tadi. Oke, ya ini kita melewati jembatan bambu. Di bawahnya ada sungai. Sungai ini sungai alami ya teman-teman, lihat. Ada satu, harusnya deras, kemudian dua, mungkin ini aliran air yang dari sungai yang utama, kemudian tiga. Jadi ada 3 sungai alami ya. Jembatan bambu. Oke, kita akan lewati jembatan bambu karena puncak Cendono adalah di bukit sana. Setelah berhasil menyeberangi sungai utama atau sungai besar melalui jembatan bambu yang eksotis ini, kita lanjutkan perjalanan menuju pos 1 melewati kebun bawang ya. Kecil tapi lumayan menarik bagi saya. Itu arah menuju ke pos 1. Di sini banyak petunjuk sehingga kita tidak usah takut untuk tersesat. Bawang, asik sekali ya. Nah ini kita harus menaiki batu besar. Setelah batu besar tadi, kita masih harus menyusuri pinggiran sungai utama. Ya, setelah ini kita akan melompati sebuah aliran air. Oh, ternyata kita harus melewati apa ini ya? Seperti saluran air ya. Masih didominasi batu-batuan alami karena masih dekat dengan sungai. Semak-semak belukar yang bentuknya bunga seperti bunga matahari, tapi bukan bunga matahari ternyata. Makanya disukai banyak lebah ya, banyak lebah tadi ya? Banyak lebah dan kupu-kupu. Alhamdulillah. Nah ini jalurnya juga nih. Kita dapat air lagi. Ada air lagi, banyak air di mana-mana. Bukit Cendono kaya dengan air. Bentar, aku rumput dulu kecil. Seger ya? Seger banget. Jalur airnya banyak sekali. Wah, lihat beberapa teman-teman menikmati indahnya dan segarnya sungai. Nah juga yang ke Sampai mendaki. Inilah kehebatan Bukit Cendono atau Puncak Cendono. Bila mendaki tempat ini, kalau misal tektok ataupun enggak ya, kita bisa mandi di sungai yang sangat segar. Anda memasuki kawasan Taman Hutan Raya Tahura Raden Suryo. Ya, jalur sini masih berada dalam pengelolaan Tahura, sama dengan Putuk. Puncak Gunung Pundak, berarti ya masih satu pengelolaan dengan Gunung Pundak, Gunung Harjuno dan Ulirang. Nah, kita masuki pos 1 yang bernama Pos Kali Pikatan. Bukan Rakai Pikatannya, Kali Pikatan. Nah, ini bisa buat camping ground karena luas sekali. Pohonnya juga belum sangat besar. Kali Pikatan luas. Itu ada 2 luas ya. yang camping di camping ground pos 1 Kali Pikatan.
Setelah pos 1, kita memasuki kawasan hutan hujan tropis teman-teman, yang penuh dengan aneka tumbuh-tumbuhan dan semak belukar. Seperti biasa kami barefoot mengambil sebanyak-banyaknya energi dari yang disediakan oleh alam semesta lingkungan kepada kita. Kita grounding. Ya, seperti postingan saya sebelumnya, memang tujuan saya mendaki bukan hanya untuk mencapai puncak ya, tapi utamanya adalah grounding, forest bathing atau mandi hutan dan menikmati indahnya alam, mengambil segala kebaikan alam semesta yang diberikan Tuhan kepada kita. Dia tuh good friend, best friend that never betray you, never tell you lie, love you unconditional love, only give the best for us. Ini ya pohon tumbang, ada tulisan pos 2 Bukit Cendono. Ya, tandanya adalah jika kita melewati jalan yang ada pohon tumbang, berarti arah kita benar. Kita harus melompat. Berarti kita di arah yang benar. Awas, ada pohon. Kita harus tundukkan kepala. Kalau enggak nyangkut. Ada juga bambu yang rubuh. Udah ada yang turun. Loh. Hati-hati. Kayaknya pos 2 ini. Karena pos 2 itu mendekati sih, soalnya pos 2 itu sudah hutan, bukan lagi hutan campuran. Nah, ini pos 2. Jadi pos 1 namanya apa? Kali Pikatan. Pos 2 namanya Mudal. Bener kan? Memang kalau pos 2 itu pohonnya pohon industri ya. Setelah beristirahat sejenak di pos 2, kami memutuskan untuk melanjutkan ke pos 3. Jalur ke pos 3 memang menanjak, tapi nggak berat kok menurut saya. Hehe. Mulai kanan dan kiri ke bawah, berarti mulai di puncak yang kita namakan Punggung Naga. Tapi nggak terjal alhamdulillah karena terlindungi oleh semak belukar. Tidak naik, tapi naiknya juga nggak itu sih, nggak tajam sih. Jalannya juga nggak tanahnya tanah padat, nggak banyak batu, enak. Ya. Nah, setelah ini kita akan memasuki pos 3 yang bernama Kolometo. Lucu ya namanya? Nanti aja waktunya buat mandi di sungai.
Ya, itu komplainan anak saya karena tadinya kami bermaksud untuk sampai ke puncak Cendono. Jalur yang kita lewati sekarang itu menuju Bukit Cendono. Nah, puncak Cendono itu pun sebenarnya masih satu jalur tetapi lebih tinggi. Nah, karena tujuan kita kali ini pendakiannya adalah hanya untuk grounding dan mandi di sungai, maka anak saya mengingatkan kita hanya sampai Bukit Cendono untuk kembali dan mandi di sungai. Kalau tujuannya memang Bukit Cendono sebenarnya kita sudah sampai puncak ya. Hanya saja belum sampai ujungnya. Ya karena ini bentuknya perbukitan bukan gunung kerucut, maka kita menyusuri ujung gunung perbukitan. Setelah itu kalau kita melanjutkan ke puncaknya ada juga setelah kita selesai di ujung perbukitan Bukit Cendono. Dari sini pun pemandangan kanan dan kiri sisi gunung atau sisi bukit ini sudah kelihatan indah loh Sobat Jelita. Ada bukit di sebelah kanan, ada juga bukit di sebelah kiri. Nah, inilah penampakan Bukit Cendono ya, atau bisa dikatakan ujung dari Bukit Cendono. Tempatnya luas, bisa buat camping ground beberapa, mungkin 10 atau 15 tenda lah. Dan keindahan perbukitan di sebelah kanan, sebelah kiri atau sebelah ujung semakin jelas terlihat. Nah, penampakan Bukit Cendono dikelilingi oleh bukit-bukit lain. Gunung Anjasmara. Selesai sudah pendakian Bukit Cendono dan akhirnya ini yang kami tunggu-tunggu adalah mandi di sungai Bukit Cendono. Sungai ini sangat jernih, air asli dari pegunungan, meluruhkan segala keluh dan peluh setelah pendakian. Wow, tidak dikatakan lagi betapa indah dan segarnya. Demikian postingan kami, sampai jumpa lagi di petualang jelita selanjutnya.